Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur. Kali ini kita akan coba untuk membTL kelas D kurem dulur. Kurem yang biasa kita jual seperti ini ya dulur ya. Ini untuk max supply-nya 80 VDC dulur. Jadi seperti ini ya. Ini biasa kita jual di Bukalapak dan di Shopee ya dulur ya. Dan nanti akan kita coba untuk BTL ya dulur ya. Untuk langkahnya seperti apa, simak videonya dulu. Jadi untuk cara membTL atau breed ya kit seperti ini cukup mudah ya dulu ya. Ada langkah-langkah yang harus diikuti. Pertama untuk start dulu. Ini sudah kita sediakan untuk startnya. Biasanya ini kalau kita jual tidak dipasang ya. Untuk membTL ini harus dipasang dulu untuk R Star 68K dan dioda Yener di sebelah mur dulu. Ini Yener 12 volt 1 watt dulu ya. Jadi untuk Star ya, Star awalnya untuk dioda dan R ini harus dipasang dulu. Dan untuk yang perlu diperhatikan lagi nanti ada sinkronisasi dulu. Sinkronisasi untuk menyamakan frekuensi ya, atau untuk biar tidak terjadi frekuensi liar atau interferensi ya dulu ya. Jadi untuk penempatnya nanti diusahakan seperti ini dulu. Jadi dua kit diposisikan sedekat mungkin seperti ini dulu ya. Seperti ini. Kalau perlu dibaut ya biar nggak lari. Terus nanti mungkin untuk posisi volume potensio ya bisa digeser karena ini ada volume di masing-masing kit. Jadi untuk BTL nanti kalau ini tidak digeser untuk volumenya harus muter dua-duanya dulu. Jadi mungkin nanti harus diedit atau dirubah ya untuk posisi volume bisa digeser di preamp input BTL ya dulu ya. Dan untuk protek bisa ditambah untuk protek standar ya dulur. Proteknya protek standar juga kita sediakan ya di Shopee, di Bukalapak ada. Langsung saja kita coba dulu. Kita coba untuk gitu ya. Cuman catatannya harus dikira-kira ya dulur ya. Karena untuk pemakaian jangka panjang kita harus melihat dari sisi keawetan juga dulu. Tidak seperti kita membuat konten ya, konten di YouTube kita asal bikin wah tidak memikirkan awet ya tuh ya. Mungkin bisa seperti itu, cuman kalau dalam pemakaian sound system kita harus pikirkan keawetannya dulu. Jadi keawetan alat juga kita harus pikirkan ya. Jadi nanti harus dikira-kira untuk spek ya, spesifikasi dari kit ini ya. Misalnya ini 250 ya, IRP 250, tentunya kita tidak bisa memaksakan terlalu tinggi untuk supply-nya atau supply-nya ya betul ya. Jadi mungkin hanya akan aman di sekitar 55 VAC ya, atau sekitar 70 VDC saja dulu untuk MOSFET sekelas IRP 250 atau 260 satu set ya dulu ya. Jika ingin lebih berarti dulur-dulur harus mengganti MOSFET dengan yang lebih bagus ya, misal IRP 4768 dan harus diedit juga ya atau dimodif untuk core-nya bisa di double ya dulur ya. Langsung saja kita coba untuk BTL ya dulur ya, tetap simak videonya dulur. Kita coba tes dulur. Untuk penampakannya seperti ini yang sudah kita wiring atau kita kasih kabel ya dulur ya. Ini untuk PSU bias kita jumper aja ya dulur ya. Untuk PSU bias channel A dan channel B kita jumper, dan ini untuk PSU utama ya sama kita jumper, kita gunakan terminal dulur biar mempermudah ya. Kita jumper aja. Terus ini sinkronisasi dulur, sinkronisasi untuk menyamakan atau mengunci ya channel A dan channel B agar sama ya, frekuensinya sama dan tidak interferensi atau lari-lari tuh. Karena kalau nggak disinkronkan kadang-kadang timbul suara cuit-cuit ya, cuit-cuit atau suara mengganggu ya tuh ya.
seperti ini ya. Dan kita gunakan untuk alatnya seperti biasa ya, kita gunakan untuk DSO dan power supply unit dan juga audio generator untuk inputnya dulu. Cuma nanti mungkin tidak akan kita load untuk sementara ya dulu ya, karena ini PSU nya melebihi dari spesifikasi dulu, karena ini spesifikasinya di 70-an VDC ya. Jadi nanti terlalu riskan kalau kita load. Jadi akan kita tes untuk kinerja dari BBM-nya aja dulu. Coba kita nyalakan ya dulu ya. Nyalakan, ini power supply unit 90 VDC dulu. Ini kita cek untuk BBM-nya dulu. Untuk PWN-nya yang sudah disinkronkan ini bekerja di 305 kHz dulu, di 90 volt berada di 300-an kHz ya. Ini sangat sinkron dan sangat stabil ya dulu ya. Jadi ini tinggal dikasih input BTL aja dulu. Jadi nanti akan kita kasih input op amp untuk membalik fase dari channel B atau channel A ya. Jadi seperti ini udah jadi ya Tur ya. Seperti ini sudah jadi, tinggal dikasih input sudah bisa buat tes musik ya. Jadi dengan kit sekecil ini pun sebenarnya kalau di BTL sudah sangat mampu untuk dorong speaker 18 in kisaran 1200 sampai 1500 ya. Sudah sangat mumpuni sebenarnya Tur ya. Dengan catatan harus di bread atau di BTL dulu. Sangat mudah ya Tur ya, asal untuk kitnya support atau bisa di BTL ya, karena tidak semua kit bisa di bread ya. Kadang-kadang ada yang malah meleduk, ada juga ya Tur ya. Langsung kita coba kasih input BTL dulu. Kita siapkan alatnya dulu, tetap pantau videonya dulu. Dan jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Untuk penampakannya yang sudah kita pasang input BTL ya dulu ya, seperti ini. Untuk input BTL-nya kita bikin sendiri ya dulu ya, untuk PCB-nya kecil seperti ini. Terus untuk volume kita pakai sebelah pastinya ya, kita pakai untuk sebelah dan kita ambil untuk channel sebelahnya setelah potensio dulu. Seperti ini kita ambil di setelah potensio. Ini jadi permanen ya terus, permanen, tidak bisa di switch atau yang model begini ya. Terus coba kita cek dulu, kita gunakan seperti biasa ya, audio generator dan DSO. Untuk yang kuning channel A, yang hijau channel B, dan yang ungu ya, ungu itu adalah channel BTL atau channel A dikurangi channel B ya Tur ya. Untuk operasionalnya channel A dikurangi channel B ya Tur ya. Jadi nanti hasilnya akan 2 kali lipat. Nah, kita coba buka seperti ini ya. Nah, untuk hasil outputnya ya, ini output tanpa beban ya Tur ya, tanpa beban seperti ini. Jadi otomatis tambah gede ya Tur ya untuk outputnya jika di BTL. Jadi dulur-dulur yang pengen memperbesar daya ampli ya, bisa dengan cara mem-BTL dulu. Untuk kelas D seperti ini bisa kok ya, bisa kelas D bisa di BTL dengan catatan ngerti ya Tur ya, ngerti caranya. Dan untuk kitnya pun harus support ya, harus support BTL atau aman untuk di BTL dulu. Sekian untuk video BTL Gurem kali ini ya Tur ya. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan tetap berkarya.
Dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya dulur yang lebih menarik ya. Sekian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.